Pemirsa, satu DPO atas nama Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat dihadirkan hari ini. Usai konferensi pers, Peggy Setiawan memberikan pernyataan jika ia mengalami fitnah. Tunggu sabar ya. Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya rela mati. Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putra sulungnya terancam hukuman mati karena menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Ibunda Peggy yakin putranya tidak bersalah. Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kartini, ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Atau scientific crime investigation. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya, di mana pihak kepolisian menyebut Peggy Setiawan merupakan otak pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Tidak tahu, saya serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Ibunda Peggy Setiawan menyatakan akan terus berjuang membela anaknya yang ia yakini tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait penangkapan satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah informasi mengejutkan disampaikan dalam rilis resmi polisi. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat hari ini. Dalam rilis resminya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Keempat,
Peggy Setiawan terancam vonis hukuman mati hingga pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam peristiwa ini. Pertanyaan pertama, tidak ada anak pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka ya, sudah. Ya, Peggy Setiawan memperlihatkan gestur tertentu saat Polda Jawa Barat memaparkan tuduhan dan pembuktian tentang keterlibatannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi. Sejumlah gestur diperlihatkan Peggy Setiawan, satu DPO yang ditangkap Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat aparat kepolisian menjelaskan tuduhan dan vonis, terlihat kepala Peggy geleng-geleng dan menatap ke atas, seolah menolak keterangan tersebut. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Gestur tubuh lainnya adalah saat sesi konferensi pers selesai, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Peggy yang mencoba turut berbicara juga dilarang mengeluarkan pendapat. Nampak tangan petugas sempat menutup mulut Peggy meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Barat akan memanggil adik kandung tersangka Peggy Setiawan untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan akan digelar di Polda Jawa Barat pada Selasa pekan depan. Pasca penangkapan Peggy Setiawan, DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam, Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan lebih lanjut guna menggali fakta-fakta baru dalam kasus ini. Langkah selanjutnya, Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik Peggy Setiawan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap adik Peggy Setiawan akan dilakukan pada Selasa 28 Mei 2024. Bertempat di Polda Jawa Barat atau di Mapolres Cirebon Kota. Selain mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik Peggy, penyidik juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP atas Peggy Setiawan. Ini katanya surat si adik Peggy buat bersaksi. Suratnya tadi jam 6 sore datang. Iya, kemarin. Bersaksinya hari Selasa. Di Polda ngomongnya sih, di sini juga di Cirebon juga bisa ngomongnya gitu. Kalau ke Polda jauh ya ke Cirebon aja. Ibunda Peggy Setiawan Kartini menyebut dirinya akan hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut dengan didampingi tim kuasa hukum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemprov Sumatera Selatan bergerak cepat dengan menyalurkan 12 ton beras dan sembako. Pemprov juga membantu perbaikan infrastruktur jembatan yang putus. Pasca banjir bandang yang menerjang 10.800 lebih kepala keluarga di Kabupaten Ogan Komering Ulu, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni segera meninjau lokasi dan menyalurkan bantuan. Bantuan berupa 12 ton lebih beras, sembako, perahu, selimut, hingga perbaikan infrastruktur jembatan yang putus. PJ Gubernur Sumsel meninjau kawasan yang terdampak banjir seperti kawasan Desa Karangagung serta kawasan Kelurahan Kemala Raja. Tidak hanya memberi bantuan, Agus Fatoni juga menyerap aspirasi warga yang terdampak. Bantuan dari pemerintah provinsi itu dilakukan beberapa tahap. Untuk di Sumsel ini dilakukan 5 tahap dan ini tahap yang kelima. Tadi datanya ada
dan jenisnya cukup banyak. Yang saat ini saja tadi beras itu 7,5 ton, 12 ton. Jadi 5 tambah 5 tambah 2,5 itu ada 12,5 ton. Kemudian perahu karet juga kita berikan, sembako juga kita berikan, kemudian makanan siap saji kita siapkan. Sementara pejabat Bupati Oku, Teddy Melwansyah, yang turut mendampingi PJ Gubernur Sumsel, meninjau beberapa kawasan terdampak dan mengaku sangat berterima kasih atas bantuan dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ada beberapa atensi dari Pak Gubernur soal perbaikan infrastruktur, jembatan, tanah longsor, dan rumah yang kemarin sempat terkena dampak dari bencana banjir bandang beberapa hari lalu. Kami juga ada beberapa program yang bisa diintegrasikan dengan program dari Pemprov, yaitu Roda Rumah. Tinggal nanti kita berkoordinasi mana yang menggunakan dana Banduk, mana yang menggunakan dana APBD kita. Tapi insya Allah semuanya akan kita berikan, kita salurkan untuk masyarakat yang terdampak. Hingga kini Pemkab Oku masih mendata rumah yang terdampak banjir dan segera melakukan perbaikan termasuk jembatan rusak di tahun ini. Dari Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Rakernas PDIP resmi ditutup hari ini setelah digelar selama 3 hari sejak Jumat lalu di Ancol, Jakarta Utara. Permintaan agar Megawati bersedia kembali sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan setelah mendengar pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia. Selanjutnya, Rakernas memberi kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya di penutupan Rakernas, Megawati menyebut sikap politik PDIP pada pemerintahan selanjutnya masih harus dihitung. Begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Nah, lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Ya iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas tadi pagi. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai,
Pemirsa, istri, anak, dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin besok. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews sore hari ini. Setelah ini akan ada Nadia Valeri yang akan menemani Anda di iNewsroom. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Jaksa KPK akan menghadirkan anggota keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin besok. Para saksi diantaranya istri, anak, hingga cucu SYL. Hakim dan jaksa akan mengkonfrontasi keterangan saksi-saksi sebelumnya, yakni sejumlah pejabat Kementan. Para mantan anak buah SYL itu mengaku kerap dimintai sejumlah uang oleh SYL yang digunakan untuk kepentingan keluarga SYL. Mulai dari pembelian mobil dan aksesorinya, biaya perawatan wajah istri, pesta ulang tahun cucu, hingga renovasi kamar anak. Apalagi selain aksesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar. Pembangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta yang mulia. Jakarta ya? Iya. Apartemen? Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu kwitansinya yang mulia. Yang jelas renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah. Rumahnya siapa? Rumah kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta? Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. WA. Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan 2 kwitansi 100 yang mulia. Oh gitu. Enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta, tapi kwitansinya ada 2 yang